Terkadang, hidup membawa ujian yang tak terduga, bahkan bagi mereka yang tak bersalah. Inilah kisah tentang seorang istri anggota Kopassus yang dipenjara karena fitnah, dan bagaimana suaminya, seorang prajurit yang terlatih, menuntut keadilan dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang selalu setia mengikuti cerita-cerita inspiratif di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Sebelum melanjutkan cerita yang menyentuh hati ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari itu, pagi yang cerah menyelimuti kota kecil di pinggiran Jakarta. Di salah satu rumah sederhana yang terletak di ujung gang sempit, Nurul tengah menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Seperti hari-hari biasanya, ia memasak dengan penuh kasih, menggiling bumbu dengan tangan, memotong sayur-sayuran dengan hati-hati, sambil memastikan anak-anaknya siap untuk berangkat sekolah. Ia menyenangi rutinitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga meski kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Suaminya, Reza, adalah seorang anggota Kopassus yang dikenal dengan ketegasan dan dedikasinya dalam menjalani tugas negara. Meski suaminya adalah seorang prajurit dengan segala tuntutan dan risiko tinggi, Nurul tidak pernah merasa takut. Justru, ia merasa bangga dengan peran besar yang dimainkan suaminya dalam menjaga negara. Setiap kali Reza pergi untuk menjalankan tugasnya, ia merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa suaminya adalah orang yang kuat dan tak mudah menyerah. Pada pagi itu, Reza sepertinya sedang mempersiapkan dirinya untuk sebuah misi baru, dan Nurul, meski tak tahu persis apa yang akan terjadi, tetap memberinya semangat. Namun, di tengah ketenangan yang menyelimuti rumah mereka, ketukan keras di pintu tiba-tiba mengguncang suasana. Nurul menoleh, kebingungan. Pagi itu, tak ada jadwal apapun yang mengharuskan orang luar datang ke rumah mereka. Pintu itu diketuk lagi, kali ini lebih keras, seolah ada urgensi yang mendesak. Dengan sedikit rasa khawatir, ia bergegas membuka pintu, hanya untuk mendapati dua pria berpakaian seragam polisi yang sudah berdiri di hadapannya. "Selamat pagi, Ibu Nurul," sapa salah satu polisi dengan nada datar yang langsung memicu rasa gelisah dalam hati Nurul. "Kami datang untuk membawa Anda ke kantor polisi. Anda dituduh mencuri barang berharga milik seorang pengusaha besar." Kata-kata itu langsung menghantam telinga Nurul seperti petir di siang bolong. Ia terpaku, tak tahu harus berkata apa. "Apa maksudnya?" Saya tidak pernah mencuri siapapun," jawabnya dengan suara gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. Polisi itu tidak memberikan kesempatan untuk klarifikasi lebih lanjut. "Ada bukti yang mengarah pada Anda, Ibu. Kami harus membawa Anda," kata polisi yang lainnya dengan nada yang lebih dingin, menunjukkan bahwa ini adalah perintah yang tidak bisa ditentang. Dalam kebingungannya, Nurul berusaha mencari penjelasan, tetapi semuanya tampak sia-sia. Ia mencoba untuk berpikir jernih, namun otaknya seperti diselimuti kabut tebal. Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah terlibat dalam hal-hal yang berbau kriminal. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan tanggung jawab mengurus keluarga, tidak lebih. Tetapi, kenyataannya tetap sama. Dua polisi itu berdiri di depannya, dan mereka tidak akan pergi tanpa membawanya. Reza yang tengah bersiap di markas Kopassus, tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumahnya. Pagi itu, seperti biasa, ia mempersiapkan dirinya untuk menjalani tugas. Pagi-pagi buta, ia telah berada di ruang briefing, mendengarkan instruksi dari komandan dan memeriksa perlengkapan yang akan dibawa. Sebagai anggota Kopassus, setiap misi selalu penuh dengan risiko dan ketegangan. Namun, di tengah kesibukannya, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada rasa tidak tenang yang mengganggu hatinya. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti firasat buruk yang tak bisa dihindari. Reza mencoba untuk tetap fokus, namun ia merasa tak nyaman. Pikirannya melayang kepada istrinya, Nurul, yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Ia tahu bahwa Nurul selalu mendukung apapun yang ia lakukan,
meski seringkali terpisah oleh jarak dan waktu. Ketika akhirnya ia menerima telepon dari seorang teman, hatinya langsung terasa hampa. "Reza, kamu harus segera pulang. Ada masalah besar di rumahmu. Istrimu, dia ditahan oleh polisi," kata suara di ujung telepon, terdengar begitu cemas. Reza terdiam sejenak. Mulutnya terasa kering. "Apa? Kenapa? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan cepat. "Aku tidak tahu pasti, tapi katanya dia dituduh mencuri," jawab temannya dengan suara ragu. Reza merasakan seluruh tubuhnya kaku. Tuduhan ini jelas tidak masuk akal. Nurul, istrinya yang selalu penuh kasih sayang pada anak-anak, yang setiap hari hanya mengurus rumah dan keluarga? Tidak mungkin. "Aku harus pulang sekarang juga," kata Reza dengan suara yang tegas, meski hatinya diliputi kebingungan dan amarah. Tanpa berlama-lama, ia meninggalkan markas dengan hati yang gelisah, penuh pertanyaan yang belum terjawab. Di jalan, Reza terus memikirkan bagaimana mungkin istrinya bisa terlibat dalam tuduhan yang sangat berat itu. Ia tahu betul karakter istrinya, dan ia yakin bahwa Nurul tidak pernah melakukan hal yang merugikan orang lain. Nurul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan. Tapi, sekarang, ia terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa fitnah ini mungkin akan merusak hidup mereka. Begitu sampai di kantor polisi, Reza segera menuju ruang interogasi, di mana ia berharap bisa menemukan jawaban dari kebingungannya. Namun, saat ia bertemu dengan Kapolsek yang menangani kasus ini, jawaban yang didapat tidak membuatnya lebih tenang. "Reza, tenanglah dulu. Kami sedang menyelidiki kasus ini," kata Kapolsek dengan nada yang tidak begitu meyakinkan. Reza tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia langsung melangkah maju, mendekati Kapolsek dengan pandangan yang tajam. "Jika ini semua hanya sebuah fitnah, saya tidak akan tinggal diam," ujar Reza dengan suara yang bergetar namun penuh ancaman. Kapolsek mulai merasa tertekan oleh keberadaan Reza yang membawa aura tegas dan penuh kewibawaan. Reza bukan hanya seorang suami yang ingin membela istrinya, tetapi seorang prajurit yang terlatih, terbiasa dengan situasi yang penuh tekanan. "Kami akan segera mengusut kasus ini, Reza. Jangan terburu-buru," kata Kapolsek berusaha menenangkan Reza, meskipun hatinya merasa tidak nyaman. Namun Reza yang sudah lama terbiasa dengan situasi sulit di medan pertempuran, tidak bisa menahan amarahnya. "Jangan coba bermain-main dengan keluarga saya. Jika ini hanya fitnah, saya akan bawa ini ke pengadilan," katanya dengan suara yang lebih tegas lagi. Tidak ada ruang untuk kompromi bagi Reza. Ia merasa bahwa keluarganya adalah segalanya, dan ia akan melakukan apapun untuk melindungi istrinya. Ketika Reza bertemu dengan Nurul di ruang tahanan, segala rasa cemas dan kecewa yang sempat ia rasakan seakan mencair. Melihat istrinya di sana, dengan wajah yang pucat dan mata yang sembab karena menangis, hatinya terasa perih. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Reza dengan suara lembut, meskipun amarah yang ada dalam dirinya tak bisa disembunyikan. Nurul yang melihat Reza berdiri di depannya langsung menangis. Air matanya tak terbendung. "Reza, aku tidak tahu kenapa aku bisa ada di sini. Aku tidak pernah melakukan apapun yang salah," jawab Nurul dengan suara yang bergetar. "Aku tahu, sayang. Aku tahu kamu tidak bersalah," kata Reza dengan meyakinkan, mencoba menenangkan istrinya. Namun di dalam hatinya, ada gejolak yang besar, dan ia tahu bahwa ia harus segera mencari kebenaran, tak peduli apapun yang harus dihadapi. Reza tidak bisa lagi menahan perasaan yang membuncah dalam dirinya. Ia keluar dari ruang tahanan, menuju oknum polisi yang bertanggung jawab atas penangkapan istrinya. "Apa yang kalian lakukan kepada istri saya? Anda harus bertanggung jawab atas fitnah yang sudah terjadi," Reza berkata dengan suara keras, mengguncang ketenangan di kantor polisi. Polisi yang mendengarnya tampak terkejut, namun tidak bisa membantah. "Kami hanya menjalankan tugas, Pak," jawab salah seorang polisi dengan nada yang sedikit ragu. Reza yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, melangkah lebih dekat. "Jika ini adalah kesalahan, kalian harus membayar harga yang setimpal. Saya akan membawa ini sampai ke pengadilan," katanya dengan tegas.
Pihak berwenang mulai merasakan tekanan dari Reza yang tidak akan mundur begitu saja. Dengan segera, Reza menghubungi rekan-rekannya dari Kopassus, meminta agar pihak yang lebih tinggi segera turun tangan. Situasi mulai memanas, dan tidak lama kemudian, pihak berwenang yang lebih tinggi datang untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Keputusan untuk membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi tidak datang begitu saja. Reza, dengan emosi yang meluap, memulai langkah besar pertama dalam upayanya untuk membela istrinya. Ketika ia menghubungi para atasan Kapolsek, suara di ujung telepon terdengar agak terkejut. "Apa? Nurul ditahan? Tanpa bukti?" Tanya suara itu dengan nada yang langsung berubah tegas. Reza menjelaskan dengan cepat kronologi kejadian tersebut, tanpa menyisakan satu detail pun. Semua perasaan kesal, marah, dan cemas yang telah terkumpul kini dituangkan dalam kata-kata yang tajam dan penuh semangat. "Ini tidak bisa dibiarkan, Reza. Kami akan segera mengirimkan tim untuk memeriksa situasi ini," kata suara di ujung telepon setelah beberapa saat diam, meresapi apa yang baru saja didengar. Reza mengakhiri percakapan itu dengan satu tekad bulat. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang istrinya. Ini lebih dari sekadar masalah keluarga. Ini tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang sebuah fitnah yang harus dihapuskan. Semua prinsip yang selama ini dipegangnya sebagai seorang prajurit dan sebagai seorang suami kini diuji. Tugasnya kali ini bukan hanya untuk berperang melawan musuh yang terlihat di medan, tetapi juga untuk melawan ketidakadilan yang muncul dalam kehidupan pribadinya. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Reza berusaha mengendalikan perasaannya. Ia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjaga kesetiaan pada prinsip dan keluarga. Saat ia sampai di depan kantor polisi, langkahnya semakin mantap. Beberapa anggota Kopassus yang ikut bersama Reza mulai mengatur langkah, memastikan bahwa mereka semua bisa memberikan tekanan pada pihak yang bertanggung jawab. Tidak lama kemudian, pertemuan dengan pihak kepolisian mulai dilakukan. Namun, perasaan Reza tak kunjung tenang, karena masih ada satu hal yang menghantui hatinya. Bagaimana mungkin istrinya yang dikenal baik dan tulus bisa dijebak dalam tuduhan yang begitu kejam? Saat memasuki ruang polisi, Reza disambut dengan pandangan penuh pertanyaan dari beberapa petugas. Di sudut ruangan, beberapa rekannya yang sudah lebih dulu datang terlihat mempersiapkan dokumen yang bisa mendukung pembelaan mereka. "Apa yang terjadi di sini, Kapolsek?" tanya Reza dengan nada yang tidak lagi sabar. Kapolsek, yang terlihat agak gugup, menatapnya sejenak, seperti mencoba mencari cara untuk menjelaskan situasi yang penuh dengan ketegangan ini. "Reza, ini adalah masalah yang rumit. Kami sedang menyelidiki bukti-bukti yang ada," jawab Kapolsek dengan nada yang tidak begitu meyakinkan. Namun, Reza tidak terpengaruh. Ia sudah terbiasa menghadapi situasi sulit, dan kali ini pun tidak akan berbeda. "Saya tidak ingin alasan berbelit-belit. Jika ini semua hanya fitnah, saya tidak akan diam saja," kata Reza dengan suara yang semakin menguat. Di dalam sel penahanan, Nurul merasakan cemas yang begitu dalam. Tiap detik berlalu terasa seperti jam yang tak ada habisnya. Setiap detik di sana adalah siksaan mental yang tak tertahankan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya bisa berakhir di ruang sempit seperti itu, ditahan tanpa tahu apa yang terjadi, hanya karena tuduhan yang tidak masuk akal. Setiap kali ia berusaha mengingat kejadian yang telah membawa dirinya ke sana, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari ingatannya. Ia berusaha untuk tetap berpikir positif, tetapi semakin lama, semakin besar rasa takut itu menghantuinya. "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada Reza?" pikir Nurul sambil menatap lantai sel yang dingin. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan suaminya datang. Wajah Reza yang selalu tampak tegas namun penuh kasih sayang. Ia bisa merasakan kehadiran Reza meskipun pria itu jauh darinya, dan bayangan itu memberikan sedikit ketenangan di tengah ketegangan yang mencekam. Namun, meski begitu, Nurul tidak bisa menahan perasaan takutnya. Takut akan ketidakpastian. Takut akan masa depan yang gelap. Takut akan apa yang mungkin akan terjadi padanya jika tidak ada yang membelanya. "Aku tidak pantas di sini. Aku tidak melakukan apapun," batinnya berulang kali,
mencoba meyakinkan dirinya bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Nurul kemudian teringat akan anak-anak mereka. Anak-anak yang masih kecil, yang kini harus tumbuh tanpa kehadirannya, tanpa kasih sayang ibu mereka. Bagaimana mereka akan menghadapinya? Bagaimana mereka akan mengerti bahwa ibunya difitnah dan diperlakukan dengan cara yang sangat tidak adil? Nurul merasakan seakan-akan ada luka yang semakin dalam di hatinya. Dalam keputusasaannya, ia hanya bisa berdoa kepada Allah, memohon agar semuanya segera berakhir dan ia bisa kembali ke rumah, ke kehidupan yang selama ini ia kenal. Saat itulah, pintu sel terbuka, dan seorang polisi masuk dengan wajah yang tidak menunjukkan rasa simpati. "Ibu Nurul, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," kata polisi itu dengan nada datar. Nurul langsung berdiri, merasa ada harapan baru dalam dirinya. "Reza?" bisiknya dalam hati, berharap bahwa akhirnya suaminya datang untuk membantunya. Namun, ketika ia melangkah keluar dari sel, ia justru melihat seorang polisi yang membawa sebuah dokumen. "Ini adalah surat pernyataan yang harus Anda tanda tangani, Ibu," kata polisi itu dengan nada dingin. Nurul merasa hatinya semakin berat. "Apa ini? Apa yang mereka coba lakukan padaku?" pikirnya dengan perasaan bingung dan khawatir. Di luar, Reza tidak bisa tinggal diam. Ketika Kapolsek kembali menjelaskan bahwa kasus ini akan segera diselidiki lebih lanjut, Reza merasa bahwa itu hanyalah alasan yang dibuat-buat. Ia tahu bahwa selama tidak ada yang memaksa mereka untuk bertindak, mungkin Nurul akan tetap diperlakukan seperti ini, tanpa kejelasan. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi ia harus menunggu untuk mendapatkan jawaban yang pasti. "Kapolsek, saya akan memberi Anda waktu 24 jam untuk membuktikan bahwa istri saya tidak bersalah. Jika tidak, saya akan membawa kasus ini ke instansi yang lebih tinggi," kata Reza dengan suara yang tegas. Pihak kepolisian jelas tahu bahwa Reza bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dia memiliki pengaruh yang cukup besar, baik di dalam angkatan bersenjata maupun dalam masyarakat. Namun, Reza tidak ingin menggunakan pengaruhnya untuk menekan orang. Ia hanya ingin kebenaran keluar dan agar istrinya segera dibebaskan dari segala tuduhan yang tak berdasar. "Saya mengerti, Pak. Kami akan melakukan yang terbaik," jawab Kapolsek, meskipun tampak jelas bahwa ia sedang berusaha untuk menghindari konflik lebih lanjut. Reza tidak percaya begitu saja. Ia menghubungi beberapa rekannya yang bekerja di bidang hukum dan kepolisian, meminta mereka untuk segera turun tangan dan memeriksa kasus ini dengan seksama. Namun, ketika Reza pulang ke rumah untuk beristirahat sejenak, hatinya masih terasa gelisah. Waktu 24 jam yang ia berikan adalah waktu yang penuh tekanan, dan Reza tahu bahwa ia harus mempersiapkan segala kemungkinan. Ia tidak bisa membiarkan istrinya terus berada di penjara tanpa alasan yang jelas. Reza duduk di ruang tamu, menatap telepon genggamnya, berharap ada kabar baik yang datang. Ia merasa sangat frustasi, tidak tahu harus bagaimana lagi. Di tengah kekacauan itu, ia teringat pada satu hal, keluarganya adalah alasan mengapa ia bertahan hidup, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kehidupan yang telah dibangun dengan begitu banyak pengorbanan. Ia kemudian mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap perjuangan pasti ada ujungnya, dan kali ini, ia harus melawan dengan segala cara. Di dalam sel, Nurul merasa seolah dunia menutup dirinya dalam kegelapan yang tak bisa diterobos. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan petugas, mereka hanya menjawab dengan dingin. Bahkan saat ia meminta seorang pengacara, permintaannya diabaikan begitu saja. Tidak ada yang mau mendengarkan penjelasannya. Rasa frustasi semakin menggerogoti hati Nurul. "Apa lagi yang bisa aku lakukan? Mereka tidak mendengarkanku. Apakah aku akan terus berada di sini tanpa ada yang bisa membelaku?" pikirnya. Tubuhnya terasa lelah dan jiwa pun semakin lemah. Keberhasilan Nurul dalam dibebaskan bukanlah akhir dari perjalanan panjang yang penuh ketegangan ini. Meski ia akhirnya bisa keluar dari tahanan, beban psikologis yang ia alami masih menghantui setiap langkahnya. Ketika keluar dari kantor polisi, suasana terasa hening, dan tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan perasaan Reza saat itu. Semua rasa cemas, marah, dan kecewa yang telah menumpuk selama ini terasa seperti sebuah beban berat yang perlahan mulai terangkat. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran Reza,
yaitu oknum polisi yang telah menyebabkan semua ini. Ia tidak bisa hanya diam dan melupakan kejadian ini begitu saja. Reza menatap Nurul dengan tatapan yang penuh keprihatinan. Aku akan pastikan orang yang membuatmu terjebak dalam situasi ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, ujarnya dengan suara yang penuh tekad. Nurul hanya bisa mengangguk lemah, meskipun ia merasa bahwa Reza sedang terbawa emosi. Bagaimana mungkin mereka melawan sistem yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada mereka? Nurul tahu bahwa suaminya adalah seorang prajurit yang terlatih untuk menghadapi segala situasi yang sulit, tetapi kali ini bukanlah tentang medan perang. Ini adalah tentang hukum dan keadilan yang berada di luar kendali mereka. Namun, Reza yang sudah terlanjur tersulut amarah tidak bisa membiarkan semuanya begitu saja berlalu. Aku akan laporkan oknum itu ke atasannya. Ini sudah lebih dari sekadar fitnah. Ini adalah tindakan kriminal, dan mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan padamu. Reza berbicara dengan penuh keyakinan, meskipun ia tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran panjang dan melelahkan. Ia juga sadar bahwa kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh oknum-oknum polisi ini mungkin akan sulit untuk dilawan, tetapi Reza tidak akan mundur begitu saja. Tidak untuk istrinya. Di dalam rumah mereka, suasana terasa sepi. Setelah keluar dari kantor polisi, mereka berdua kembali ke rumah dengan hati yang masih penuh dengan kegelisahan. Nurul mencoba untuk mengembalikan rutinitas harian mereka, berusaha menenangkan diri dan menenangkan anak-anak mereka yang sudah lama menunggu kepulangannya. Namun, meskipun ia berusaha untuk tampak baik-baik saja, hatinya masih diliputi perasaan cemas yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun ia sudah bebas, kepercayaan orang lain terhadapnya mungkin sudah terkikis. Betapa mudahnya orang lain mempercayai fitnah tanpa bukti yang jelas, hanya karena ia terjebak dalam kebohongan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Nurul melihat anak-anak mereka yang berlari ke arahnya dengan penuh kegembiraan. "Ibu! Ibu sudah pulang!" teriak anak bungsu mereka, yang langsung melompat ke pelukannya. Rasanya seperti dunia kembali ke tempatnya. Tetapi Nurul tahu bahwa luka dalam dirinya belum sembuh sepenuhnya. Ia masih merasa asing di rumahnya sendiri, seperti ada jarak yang menghalangi antara dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nurul bertanya dalam hati, khawatir tentang dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa ini pada keluarganya. Di sisi lain, Reza yang duduk di ruang tamu merasa seperti ada beban berat yang harus ia pikul. Ia tahu bahwa langkah-langkah berikutnya akan menentukan nasib mereka. Jika ia tidak bertindak tegas, maka oknum polisi yang telah mempermalukan istrinya itu akan merasa tidak ada konsekuensi. Aku akan menghadapinya, apapun yang terjadi, tekad Reza dalam hati. Ia tidak akan membiarkan istrinya melalui semua ini sendirian. Reza kemudian memutuskan untuk segera berkoordinasi dengan beberapa koleganya di Kopassus dan pihak-pihak berwenang lainnya untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius. Tak lama setelah kejadian itu, Reza mulai mengumpulkan bukti-bukti yang bisa memperkuat posisinya dalam melawan oknum polisi tersebut. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya sebagai seorang prajurit, tetapi juga melibatkan rekan-rekannya yang berkompeten dalam hal hukum dan investigasi. Mereka mulai melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang berada di balik penahanan yang salah ini. Reza tahu bahwa ia harus berhati-hati, karena setiap langkahnya akan membawa dampak besar, baik bagi keluarganya maupun bagi karirnya. Pada suatu malam, Reza menerima sebuah dokumen dari salah satu rekannya yang bekerja di bagian hukum. "Ini mungkin bisa menjadi petunjuk penting," kata temannya saat menyerahkan dokumen tersebut. Reza membuka dokumen itu dengan hati-hati. Dokumen tersebut berisi tentang beberapa laporan yang tidak cocok dengan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam penangkapan, serta beberapa bukti bahwa oknum polisi tersebut memiliki niat buruk dalam menangani kasus tersebut. "Ini dia. Ini adalah yang kita butuhkan," ujar Reza dengan suara penuh keyakinan. Namun, ia juga tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari perjuangan panjang yang akan datang. Perjuangan mereka dalam mencari keadilan semakin berkembang. Dalam prosesnya, Reza berhadapan dengan berbagai rintangan, termasuk tekanan dari pihak-pihak yang tidak ingin kasus ini dibuka terlalu lebar. Reza mulai merasa bahwa ia sedang berjuang bukan hanya untuk keluarganya,
tetapi juga untuk integritas institusi kepolisian yang telah tergerus oleh tindakan oknum-oknum seperti ini. Ia tidak ingin hanya diam dan membiarkan kasus ini berlalu tanpa ada perubahan yang berarti. Suatu hari, Reza mendapat kabar bahwa pihak yang berwenang mulai menyelidiki oknum polisi tersebut lebih dalam. Mereka mulai membuka investigasi internal. Ini adalah langkah pertama yang bagus, ujar salah satu rekannya yang bekerja di kepolisian. Meskipun masih ada banyak hal yang perlu dibuktikan, Reza merasa sedikit lega. Namun, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Kita harus terus mendorong agar oknum ini benar-benar diadili. Aku tidak bisa membiarkan orang ini lolos begitu saja, katanya dengan tegas. Nurul di sisi lain merasa sedikit lebih tenang, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Pikirnya dalam hati. Pada saat yang sama, pihak kepolisian mulai memperlihatkan bahwa mereka serius dalam menangani kasus ini. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan memverifikasi bukti-bukti yang ada. Dalam prosesnya, oknum polisi tersebut mulai terpojok. Kamu tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik kekuasaanmu, ujar salah satu petinggi kepolisian yang mulai turun tangan untuk mengungkap kebenaran. Reza merasa sedikit lega, meskipun ia tahu bahwa kasus ini masih memerlukan waktu dan tenaga untuk menyelesaikannya. Setelah beberapa minggu berlalu, tekanan terhadap Reza dan Nurul semakin meningkat. Keputusan-keputusan yang diambil Reza untuk melawan oknum-oknum yang telah menyebarkan fitnah kepada istrinya mulai menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Meski ada beberapa orang yang mendukungnya, tidak sedikit juga yang mencoba untuk menekan agar Reza tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam urusan ini. Beberapa rekan seangkatan Reza mulai meragukan langkah yang diambilnya, berpikir bahwa perjuangannya untuk membela istri bisa merusak reputasinya sebagai seorang prajurit. Namun, bagi Reza, ini adalah perjuangan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ini adalah tentang menghormati nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh sebagai seorang prajurit, sebagai suami, dan sebagai warga negara yang berhak mendapatkan keadilan. Pada suatu pagi, Reza menerima sebuah pesan singkat dari seorang rekan di kepolisian yang memberi kabar bahwa penyelidikan terhadap oknum polisi tersebut semakin berkembang. Penyelidikan sudah memasuki tahap yang lebih serius. Reza, kami mulai mengumpulkan bukti lebih lanjut. Ini terlihat menjanjikan. Pesan itu dibaca oleh Reza dengan cemas. Namun di satu sisi, hatinya sedikit terhibur. Ini adalah perkembangan yang positif. Tetapi ia juga tahu bahwa ini baru sebagian kecil dari proses panjang yang harus dilalui. Pihak kepolisian yang dulu terkesan pasif kini mulai menanggapi tuntutannya dengan serius. Namun, Reza merasa bahwa ia harus tetap menjaga kewaspadaan. Ini adalah peperangan yang tak bisa dimenangkan dalam waktu singkat. Ia harus terus berjuang, meskipun berbagai tantangan dan rintangan selalu menghadang. Namun, meskipun ada dorongan kuat untuk terus maju, Reza juga merasa kelelahan. Perjuangan ini tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga keluarganya, yang mulai merasakan dampak emosional dan psikologis yang cukup besar. Setiap kali Reza pulang ke rumah, ia bisa merasakan beban yang terbawa dari luar, dan meskipun Nurul selalu menyambutnya dengan senyum, ada sesuatu yang berbeda di mata istrinya, sesuatu yang tampak lebih dari sekadar kecemasan, tetapi juga keletihan yang terpendam. Reza merasa tertekan dengan semua ini. Ia merasa bahwa meskipun ia bisa mengatasi musuh yang ada di medan perang, kali ini musuh yang ia hadapi adalah keadilan itu sendiri, yang tampak semakin kabur seiring berjalannya waktu. Sementara itu, Nurul yang telah dibebaskan dari penjara mulai menjalani kehidupan sehari-harinya dengan penuh kehati-hatian. Meski ia merasa lega karena akhirnya dibebaskan, ketegangan di dalam dirinya tidak hilang begitu saja. Setiap kali berinteraksi dengan orang lain, ia merasa seperti ada keraguan yang tergantung di udara, seakan-akan orang-orang memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bagaimana mereka bisa begitu mudah menuduhnya tanpa dasar yang jelas? Perasaan itu selalu menghantuinya, dan meskipun ia berusaha untuk tidak memikirkannya, bayangan akan ketidakadilan itu kembali muncul setiap kali ia teringat akan kejadian-kejadian tersebut. Namun, di balik kecemasannya itu, Nurul tetap berusaha untuk menjadi kuat, terutama demi anak-anak mereka. Setiap pagi, ia memastikan bahwa anak-anaknya bisa menjalani rutinitas mereka tanpa beban.
Ia mengajari mereka untuk tetap berbuat baik kepada sesama, meski terkadang ia merasa bahwa kebaikan itu tidak selalu dibalas dengan cara yang adil. Di rumah, ia berusaha untuk menciptakan atmosfer yang penuh kedamaian dan cinta, meskipun ada banyak hal yang belum bisa ia lepaskan. Aku harus kuat untuk anak-anak, batin Nurul setiap kali ia merasa lelah. Namun, setiap malam, sebelum tidur, perasaan itu kembali muncul. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah hidup mereka akan kembali normal setelah semua ini? Akankah mereka selalu dipandang dengan cara yang berbeda oleh masyarakat? Dalam momen-momen seperti ini, Reza selalu berusaha untuk memberikan dukungan. Walaupun ia sendiri sedang menghadapi perjuangan yang sangat berat, ia tahu bahwa istrinya membutuhkan kepastian dan rasa aman. Pada malam hari, mereka sering duduk berdua, berbicara tentang masa depan. Kita akan melewati ini bersama, Nurul. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, kata Reza dengan penuh keyakinan. Nurul hanya bisa menatapnya, merasa sedikit lebih tenang. Tetapi di dalam hatinya, masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana caranya mereka bisa mengatasi semua yang telah terjadi? Suatu pagi, kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Reza menerima telepon dari seorang rekan yang bekerja di pihak berwenang. Reza, mereka akhirnya memutuskan untuk menindak tegas oknum polisi itu. Penyidikannya telah selesai, dan kini mereka akan menghadapi proses hukum. Reza mendengar kabar itu dengan campuran perasaan lega dan cemas. Ini adalah langkah pertama yang ia tunggu-tunggu, tetapi ia tahu bahwa ini belum berakhir. Oknum polisi tersebut masih memiliki banyak pendukung, dan proses hukum yang akan dihadapi tidak akan semudah yang dibayangkan. Ini baru awal, Reza, ujar temannya. Kami masih harus memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa ada hambatan. Meskipun demikian, kabar ini memberi sedikit angin segar dalam perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi istrinya. Reza segera memberitahukan Nurul tentang perkembangan tersebut. Nurul, mereka sudah mulai mengambil langkah hukum terhadap oknum itu. Kita hampir sampai di ujung jalan ini, kata Reza dengan penuh harapan. Mendengar kata-kata itu, Nurul merasa sedikit lebih ringan. Namun, ada juga kekhawatiran yang masih membebani hatinya. Apakah mereka akan benar-benar dihukum? Tanya Nurul, meski ia berusaha menahan kegelisahan di suaranya. Reza menatapnya dengan penuh keyakinan. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Kita akan pastikan mereka mendapat apa yang pantas mereka terima. Proses hukum terhadap oknum polisi tersebut berjalan lambat, tetapi satu persatu bukti-bukti mulai muncul ke permukaan. Pihak kepolisian yang sebelumnya bersikap pasif kini mulai bergerak dengan lebih serius, mengumpulkan saksi dan bukti yang menunjukkan bahwa penahanan terhadap Nurul adalah sebuah kekeliruan besar yang disengaja. Reza terus berjuang untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, meskipun ia sering merasa lelah dan frustrasi. Setiap kali ia melihat perkembangan kasus, ia merasa sedikit lega, tetapi juga semakin sadar bahwa tidak ada yang bisa dijamin dalam proses hukum. Ini semua tergantung pada siapa yang berkuasa. Kita harus siap menghadapi apapun yang akan datang, kata Reza kepada Nurul saat mereka berdiskusi di malam hari. Nurul yang duduk di sampingnya hanya bisa mengangguk. Aku tahu, Reza. Aku tahu kamu akan melakukan yang terbaik, jawabnya dengan suara lembut. Namun, hatinya tetap dipenuhi keraguan. Ia mulai merasakan bahwa meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi, sesuatu yang lebih sulit untuk dikendalikan. Proses hukum ini tidak hanya menguji kesabaran mereka, tetapi juga menguji apakah benar-benar ada keadilan di dunia ini. Pada suatu pagi yang cerah, kabar baik datang. Pihak kepolisian akhirnya mengumumkan bahwa oknum polisi yang telah memfitnah Nurul dan menahannya tanpa dasar akan segera diadili. Mereka akan menghadapi proses hukum yang adil. Keputusan ini adalah hasil dari penyelidikan yang panjang, ujar seorang pejabat kepolisian yang menemui Reza dan Nurul. Kabar ini disambut dengan rasa syukur yang mendalam. Nurul, yang hampir tidak bisa mempercayainya, merasa seakan ada beban besar yang terangkat dari pundaknya. Reza yang mendengarnya langsung memeluk istrinya, merasakan kelegaan yang luar biasa. Kita berhasil, Nurul. Kita berhasil,
kata Reza. Matanya berkaca-kaca. Meskipun masih ada banyak proses yang harus dilalui, ini adalah langkah besar menuju keadilan yang telah lama mereka perjuangkan. Nurul merasa bahwa perjuangan ini memberikan mereka lebih dari sekadar kemenangan hukum, tetapi juga memberi mereka kebahagiaan yang sejati dalam hati mereka. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dan akhirnya, mereka bisa merasa sedikit tenang, meskipun proses ini belum sepenuhnya berakhir.